warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Terlanjutkan tentang hadis masih bab sifatus sholat. Setelah tasyahud, ini sekarang salam. Dari hadisnya Wa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata sapa Wa'il, beliau berkata, sholat itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat itu saya sholat sapa ingsun ma'an Nabi beserta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lalu ada sapa Kanjeng Nabi, lalu Nabi yusallimu salam sapa Nabi an yaminihi, dari arah kanannya Nabi. Nabi kemudian salam ke arah kanannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan menggunakan syuhud atau lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahu, meriwayatkan hadis Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Ibnu Sa'id dengan sanad sahih yang sahih. Yang kedua, ada hadis lain. Jadi dalam kitab Bulughul Maram pun beberapa versi ada yang ditambahkan, ada tambahan, ada enggak. Nah, dalam redaksi yang lain, dalam kitab yang lain redaksinya itu tambahan. Ada tambahannya, wa an shimalihi assalamualaikum warahmatullahi. Dan jadi ada tambahan lagi, wa an shimalihi, dan ke arah kirinya Nabi assalamualaikum warahmatullahi, yang lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Hadis Wa'il di sini dalam kitab Bulughul Maram ini hadis tentang masalah salam ini hanya satu, yaitu yang dari Wa'il bin Hujrin ini. Dalam keterangannya itu masalah salam, mayoritas ulama, mayoritas mazhab kecuali mazhabnya Imam Abu Hanifah ini mengatakan salam termasuk rukun atau fardunya sholat. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, mengatakan sunnah, tidak wajib salam itu. Tapi menurut ulama yang lain, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, itu sepakat ini adalah rukun atau wajib salam itu. Nah, kalau rukun ya berarti harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak sah sholatnya. Nggak bisa diganti dengan ucapan yang lain, misalnya ucapan Allahu Akbar atau ucapan Shallallahu alaihi Muhammad, enggak, harus dengan assalamualaikum. Minimalnya minimal salamnya itu assalamualaikum, minimalnya. Tapi kalau akmalnya yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullah. Akmaluha ayaqul assalamualaikum warahmatullah. Itu. Nah, salamnya yang wajib, yang fardu itu cuma salam yang pertama. Salam yang kedua itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi, salam yang pertama itu yang fardunya. Nah, cara mengucapkan salamnya adalah baik seorang makmum maupun seorang imam itu ketika mengucapkan assalam, mulai hamzahnya assalam itu sambil memutarkan atau memalingkan atau menengok ke arah kanan. Yang pertama, salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai warahmatullah itu sampai mentok, kan nggak usah ke belakang. Kenapa nggak usah ke belakang? Karena takut misalnya warahmatullahnya, assalamualaikumnya belum selesai, dia sudah nengok ke belakang, nanti dadanya yang tadinya menghadap kiblat itu langsung serong, langsung berubah arah, tidak ke arah kiblat lagi, dan ini akan membahayakan sholat kalau assalamualaikumnya itu belum selesai. Assalamualaikumnya biasanya langsung ngucapinnya
Assalamualaikum. Nah, ini kan sudah serong dulu baru Assalamualaikum. Jadi sudah berpaling dari kiblat dulu kemudian baru salam. Nah, itu yang membahayakan. Makanya salamnya nggak usah sampai ke belakang. Nggak usah sampai ke belakang. Menengok saja, menengok dadanya, bahunya nggak usah ikut-ikutan. Jadi mengucapkan mulai arah depan Assalamualaikum warahmatullah, memang agak belakang nengoknya, tapi bahunya nggak perlu ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kedua juga sama, Assalamualaikum warahmatullah. Itu sunnahnya. Kemudian disunahkan juga ketika mengucapkan salam bagi siapapun, imam atau makmum, itu ya meniati menyalami kepada orang yang di samping dan orang yang di belakangnya. Misalnya jadi imam, ya orang yang di belakangnya, atau orang yang misalnya makmumnya agak ke samping, agak maju dari samping itu, ya ke samping dan ke belakang. Ataupun salam kepada mungkin orang-orang makhluk-makhluk yang enggak terlihat, malaikat ataupun jin-jin muslim yang ikut sholat dengan kita di samping. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu pula dengan makmum juga meniati dengan memberikan salam, mendoakan salam kepada misalnya yang di depan, assalam imam, terus assalamualaikum kanan kepada jamaah yang kanan atau temannya yang ada di sisi kanan, dan yang di belakang kemudian assalamualaikum yang di sisi kiri, macam itu. Untuk makmum ini jangan terburu-buru sampai mendahului imam dalam masalah salam. Kalau dia sengaja sampai mendahului imam dalam masalah salam, nanti bisa berbahaya pada sholatnya, bisa nggak sah sholatnya, bisa batal, bisa membatalkan sholat kalau dia sengaja tanpa niat mufarokoh. Kalau dia sudah niat mufarokoh dulu nggak apa-apa. Misalnya begini, dia sudah tahiyat akhir, kebelet, nggak kuat lagi, langsung dalam hatinya niat, saya niat mufarokoh, saya niat memisahkan diri dari imam. Langsung dia salam selesai langsung ke kamar mandi atau ke toilet, ke WC. Imamnya belum salam, nggak apa-apa kalau macam itu. Tapi nggak ada niat semacam itu, sengaja mendahului imam. Misalnya imamnya lama banget, assalamualaikum. Nah, tanpa ada niat mufarokoh, tanpa ada niat memisahkan dia dari imam, nah itu sholatnya batal. Nah, makanya bagi imam jangan terlalu lama ketika tasyahud ke salam, itu nggak usah terlalu lama, disunahkan. Kalau makmum terserah. Makmum ketika imam sudah assalamualaikum berarti sudah putus jamaahnya, hubungan antara makmum dan imam sudah nggak ada. Makmum sudah bebas, mau nambahin doa sebanyak-banyaknya silakan. Mau setelah fil alamin rahmin majid mau nambahin doa apapun ya silakan, baru salam. Itu sunnahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sebagian Nabi iku yaqulu, bersabda sebagian Nabi, fi duburi kulli sholatin, dalam selesai setiap sholat maktubatin yang difardukan. Jadi setelah sholat Nabi mengucapkan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyiu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, ini hadis-hadis berikutnya itu adalah tentang masalah zikir dan doa setelah sholat. Nah, saya bacakan saja. Nanti setelah itu kita kupas tentang hadis-hadis ini, tentang zikir dan doa setelah sholat. Nabi dalam hadis Mughirah, Nabi setelah sholat fardu, setiap setelah sholat fardu ini selalu berzikir, selalu membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyiu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini muttafaqun alaih. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ada sebuahnya Rasul iku ya ta'awazu, meminta perlindungan, memohon perlindungan, memohon penjagaan, bihinna, kelawan dengan kalimat-kalimat
dubura kulli sholatin ing dalam sakwise atau saemburine atau di belakangnya setiap sholat. Jadi setelah selesai sholat Nabi selalu berdoa meminta ta'awudz, meminta perlindungan. Apa kalimat-kalimatnya? Rupanya Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Rawahu al-Bukhari. Ini doanya, salah satu doa. Tadi zikir dalam doa. Ya Allah, saya berlindung a'udzubika minal bukhli dari pelit. Wa a'udzubika minal jubn dari sifat pengecut atau penakut. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur, dan berlindung dari dikembalikan atau diberikan umur yang hina. Jadi umurnya panjang tapi tetap dikatakan umur hina. Yaitu ya selalu berbuat maksiat umur dalam usianya, dalam waktu hidupnya. Wa a'udzubika min fitnatid dunya, diberikan perlindungan dari fitnah dunia, dari cobaan dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan juga dari siksa kubur. Ruwal Bukhari. Berarti ada kan siksa kubur itu. Siksa kubur itu ada. Dengan hadis ini dan Rasulullah meminta perlindungan dari siksa kubur, berarti menunjukkan siksa kubur itu ada. Wan Sauban radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sauban radhiyallahu ta'ala anhu qala, berkata Sauban, karena ada sapa Rasulullah Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza in syarafa, ketika selesai sapa kanjeng Rasul min sholati, dari salatnya Rasul, istighfar, maka istighfar sapa Rasul, meminta ampunan sapa Rasul salasan kelawan 3 kali, astagfirullahaladzim, mungkin macam itu. Waqala, dan berkata sapa Rasul, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, lalu wiridan semacam itu. Nah, Nabi saja istighfar setiap selesai sholat. Istighfar di sini hadisnya istighfarnya 3 kali. Ada pernah Nabi mengatakan sehari beliau dalam satu riwayat mengatakan 70 kali istighfar sehari semalam. Padahal Nabi tidak pernah dosa, tidak memiliki dosa atau maksum. Tidak, sudah enggak ada dosa, enggak memiliki dosa. Tapi beliau masih tetap istighfar. Sedangkan kita manusia biasa, berdosanya iya, istighfarnya enggak tahu. Rawahum, riwayatin hadis sapa Muslimun, Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, bersabda sapa Rasulullah, man sabbahallahu dubura kulli sholatin salasan wa salasina wa hamidallahu salasan wa salasina. Man, barang siapa utawi sapane wong iku sabbaha, membaca tasbih atau mensucikan sapa man Allah Gusti Allah, dubura kulli sholatin, yang dalam selesai setiap sholat, pada setiap kali selesai sholat orang tersebut membaca tasbih, membacanya salasan wa salasina kelawan 33 kali. Subhanallah 33 kali. Wa hamida, dan memuji sapa man Allah Gusti Allah, dan memuji pada Allah atau bertahmid salasan wa salasina dengan 33 kali. Bertahmid juga 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Terus wakaf baru, dan bertakbir sapa man Allah Gusti Allah salasan wa salasina dengan 33 kali, kelawan 33 kali. Allah. Nah, jumlahnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu jumlahnya fatilka, maka utawi jumlahnya ikutis unatis 99, 33 kali 3 99. Nah, waqala, dan kemudian berkata semua man tamamal mi'ati, menyempurnakan 100. Nah, menggenapi hitungan 100, orang tersebut kemudian berkata la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi akhirnya pas 100. Nah, barang siapa yang melakukan itu setiap kali selesai sholat, ghufirat, maka diampuni apa khotoyahu, ampuna pira-pira dosanya man akan diampuni, walau kanat, senajan atau meskipun ada apa khotoya, meskipun dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya itu iku misla zabadil bahri, seperti buih lautan, seperti untuk bahasa Jawanya untuk buihnya lautan.
meskipun dosa-dosa itu sebanyak buihnya lautan. Kita tahu lautan, bumi itu 70% adalah lautan, air. Nah, buihnya lautan itu nggak pernah habis. Selagi ada laut, masih ada buih. Nah, itu diampuni dosa-dosanya. Tentunya ini dosa-dosa kecil yang tidak perlu dosa-dosa yang bukan syirik atau bukan membunuh, dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Muslim fa fi riwayatan, dan ikut yang dalam satu riwayat ukhra yang lain, pada riwayat yang lain, annat takbira, bahwasanya annat takbira utawi lafaz annat takbira, mananya annat takbira bahwasanya takbir iku arba'un wa salasuna, 34 kali. Dalam riwayat yang lain itu hitungannya 33 subhanallah, 33 kali alhamdulillah, takbirnya Allahu Akbarnya itu 34. Jadi hitungannya 100 itu pas 24, lalu yang berikutnya tidak dihitung dalam hitungan 100. La ilallah ta'ala syarikalah itu di luar dari 100. Nah, mengucapkan itu. Wan Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, berkata sebagaimana Rasulullah maring Mu'adz, Rasulullah bersabda pada Mu'adz bin Jabal, usika, hai Mu'adz. Ini ada riwayat yang agak beda redaksinya, teksnya, naskahnya dalam riwayat yang lain, dalam redaksi lain itu qala, berkata sebelum Rasulullah lahu maring Mu'adz, usika ya Mu'adz, usika ya Mu'adz, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka. Riwayat lain itu begitunya, inni la uhibbuka, usika ya Mu'adz. Setelahnya itu sama, wahai Mu'adz, wallahi demi Allah, inni la uhibbuka, ini sesungguhnya ingsun iku la uhibbuka, ini saya cinta sapa ingsun ing kamu, saya sungguh sangat mencintaimu. Usika, oleh karenanya usika berwasiat, pesan. Wasiat itu kan ya pesan sih, makna dasarnya wasiat itu pesan, cuman ketika dimaknai secara umum ya berarti wasiat pesan. Kalau dimaknai secara khusus dalam bab fikih, wasiat itu ya berarti pesannya orang yang mau meninggal, itu wasiat pesan. Usika, berwasiat sapa ingsun ya Mu'adz, ya Mu'adz, la tad'anna, jangan sekali-kali meninggalkan sapa kamu, sapa sira, dubura kulli sholatin, ing dalam selesai setiap sholat, kamu jangan sekali-kali meninggalkan pada selesai setiap sholat. Meninggalkan apa? Antakula, meninggalkan apa yang jangan sekali-kali ditinggalkan, antakula, ing membaca sopo, mengatakan sopo, atau mengucapkan sopo sira, mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi berwasiat kepada Mu'adz, jangan sekali-kali meninggalkan doa ini setiap selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni Allahumma a'inni, ya Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad, meriwayatkan hadis sebab Ahmad, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Imam Abu Daud, Nasai bisa nadi dengan sanad qawiyyun yang kuat. Ini doa, tadi zikir, ada doa. Nah, ini doa lagi. Wan Abi Umamah, dan dari Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, qala, berkata sebab Abi Umamah, qala berdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad berkata, man qara'a ayatul kursi, man utawi sapane wong barang siapa iku qara'a membaca sapa man ayatul kursi, ing ayat kursi, dubura kulli sholatin, ing dalam selesai setiap sholat, setelah selesai setiap sholat maktubatin yang difardukan, maka lam yamnahu, maka tidak mencegah ingman min dukhul jannah, dari masuk surga, apa ilal mautu, kecuali selain kematian, kecuali adamul maut. Dalam salah satu syarah itu berkata ai illa adamul maut, kecuali tidak ada kematian. Ya berarti ya hidup. Kalau hidup ya nggak mungkin masuk surga. Mati ya baru masuk surga. Artinya barang siapa membaca ayat kursi nanti matinya masuk surga.
setelah mati masuk surga. Rawahu meriwayatkan hadis sapa Nasai wa Suhail dan menyuhail hadis sapa Ibnu Hibban. Wa zada dan menambahkan fi ing dalam hadis sapa Tabrani wa Magdaruni wa qul huwallahu ahad ing lafaz wa qul huwallahu ahad. Dalam riwayat lain milik Imam At-Tabrani ada tambahan redaksinya selain ayat kursi itu adalah qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas. Nah, semua hadis-hadis ini mulai dari Al-Mughirah bin Syu'bah sampai yang terakhir tadi itu merupakan menunjukkan bahwasanya disyariatkan wirid dan zikiran dan berdoa setelah selesai sholat. Ini karena ada sebagian ustadz yang adalah di YouTube, di video-video itu yang mengatakan wiridan setelah sholat atau berdoa setelah sholat itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Tapi di sini ternyata ada. Hanya nggak usah mempercayai dulu apa yang ada dalam yang kita dengar, yang kita baca sebelum kita mengetahui sebenarnya bagaimana. Nah, di sini ternyata ada hadis-hadisnya, banyak sekali hadis-hadisnya yang menunjukkan atau yang disyariatkannya berdoa dan berzikir setelah selesai salam. Dalam kitab lain, ittafaqu asy-Syafi'i wal ashab wa ghairuhum ala annahu yustahabbu zikrullah ba'da salami lil imam wal ma'mum wal munfarid wal rajul wal mar'ah wal musafir wa ghairihi. Imam Syafi'i, para ashab atau santri-santri atau pengikut-pengikut beliau dan yang lainnya, ulama-ulama lainnya sepakat bahwasanya disunahkan zikiran setelah salam bagi imam, bagi makmum, bagi orang yang sholatnya sendirian, bagi musafir atau bagi orang yang enggak bepergian, bagi laki-laki maupun perempuan atau yang lainnya, disunahkan. Dan juga disunahkan wa yustahabbu ayyad'a ba'da salami bil ittifaq, dan juga disunahkan untuk berdoa setelah selesai salam wiridan doa sunnah bil ittifaq dengan kesepakatan ulama. Dan di dalam masalah ini waja'at fi hazihil mawadi' ahaditsu katsiratun shahihatun fi dzikri wa du'a. Dan untuk mengenai masalah wiridan dan berzikir atau wiridan atau berdoa setelah sholat ini banyak sekali hadis-hadis yang menerangkannya. Di antaranya adalah Wan Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma'. Doa apa yang lebih didengar? Abi Umamah bertanya, ada orang yang nanya sama Rasulullah. Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Nabi berkata, qala jawfal laili al-akhiri wa duburus shalawatil maktubati, yaitu doa-doa yang dibaca, yang dipanjatkan di akhirnya malam dan setiap selesai sholat maktubah, sholat fardu. Tuh, berarti ada doa, ada disyariatkan doa setelah selesai sholat. Masih banyak lagi ya hadis-hadis yang lainnya. Ada hadis dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Zubair, dari Abi Hurairah. Itu menunjukkan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, Uqbah bin Amir. Itu banyak. Bahkan ada hadis-hadis yang secara khusus pada sholat subuh. Ada sholat subuh, wiridannya, zikirannya ada. Tapi yang jelas secara umum wiridan, zikiran, berdoa setelah selesai sholat itu disunahkan. Menurut Imam Al-Qadhi Abu Thayyib, disunahkan setelah salam itu memulai wiridan, memulai zikiran itu disunahkan ayabda'a min hadzal azkar bi hadisil istighfar. Dimulai zikiran-zikiran ini dimulai dengan istighfar dulu, astagfirullahaladzim, baru zikiran. Kemudian zikirannya kencang apa pelan? Ya kalau bagi imam dan makmum
imam atau makmum boleh pelan, tapi kalau ada tujuan taklim, tujuan mengajari makmumnya, menuntun makmumnya, menuntun orang lain, itu boleh dikeraskan. Boleh dikeraskan. Jadi tidak selamanya harus keras, juga tidak selamanya harus pelan, harus nggak ada suaranya, harus lirih. Jadi lihat-lihat. Kalau malam hari ya dia jangan ganggu orang, ya dipelankan, nggak usah kenceng-kenceng. Yustahabu al-iksar min dzikri awalan nahar wa akhirahu fil lail wa inda naum wal istaiqal wa fi dzalika titik. Menurut Imam Nawawi disunahkan banyak-banyak zikir pada permulaan hari dan akhirnya hari, di malam hari, ketika mau tidur, ketika bangun tidur. Ya, banyak sekali hadis-hadisnya yang mengatakan tentang itu. Dan oleh Imam Nawawi dikumpulkan dalam kitab beliau, itu kitab Azkar An-Nawawi. Dalam kitabnya itu, kitab Azkar An-Nawawi, disebutkan banyak tentang zikiran-zikiran yang dibaca setelah selesai sholat, doa-doanya. Azkar An-Nawawi. Selanjutnya adalah hadis tentang masalah sholat, bagaimana kita harus sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, dan bagaimana sholatnya orang sakit. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.